Episode 659 sampai 660. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika mobil Susanoo melaju ke kediaman Ariel, Susanoo bertanya pada Mario di dalam mobil. "Bunuh Ariel. Akankah orang tua berikutnya membiarkan kita pergi? Martinez juga meminjam tangan kita untuk membunuh Ariel. Saya hanya ingin melepaskan tanggung jawab." Mario mengangguk. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak mengetahui kebenaran yang sederhana? Tetapi untuk Susanoo, bahkan jika itu akan menyinggung Umar, dia hanya bisa melakukannya. Karena jika Ariel tidak mati, dia akan mati di tangan Ariel. Angan-angan Martinez sangat bagus, dan dia tahu bahwa kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melakukan ini, Mario berkata tanpa daya. Dari level tertentu, dia tidak mau menyinggung seseorang seperti Umar, Tianqi elemen di 4 pintu. Bahkan jika Mario mendongak, dia tidak bisa melihat keunggulan semacam itu. Mario bahkan tidak bisa memikirkan konsekuensinya jika dia membuat marah orang seperti itu. Susanoo mengangguk dengan wajah yang dalam. Karena dia harus melakukan ini, tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Tidak peduli apa yang akan terjadi dengan menyinggung Umar, kita hanya bisa menunggu sampai Umar muncul. Bagaimanapun, Ariel harus mati. Martabat saya tidak bisa dirusak oleh pemborosan ini. Saya ingin Raditya tahu bahwa dia tidak punya modal untuk bertarung dengan saya. Jika dia membunuh Ariel, dia hanya menemui jalan buntu. Setiap orang yang berhubungan dengan Ariel harus mati. Susanoo harus membasmi semua orang yang berhubungan dengan Ariel. Hanya dengan cara ini masalah ini dapat diselesaikan sepenuhnya tanpa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Ketika mobil Susanoo berhenti di depan rumah Ariel, telepon yang tak terhitung jumlahnya dihubungi pada saat yang bersamaan. Susanoo telah tiba. Susanoo telah datang ke rumah Ariel. Susanoo tiba di tujuannya. Pada saat ini, semua keluarga di daerah Indonesia memfokuskan semua pikiran mereka pada villa biasa di jalan ini. Tempat tinggal lingkungan semacam ini adalah tempat yang sebelumnya mereka tidak perlu repot-repot untuk melihatnya. Tetapi sekarang, berkat Ariel, villa biasa ini telah menjadi fokus perhatian semua orang. Ledakan. Saat Mario menendang pintu hingga terbuka, Ariel yang duduk di sofa di ruang tamu berkata kepada Melissa. Melissa tiba-tiba meraih tangan Ariel. Dia memegangnya dengan sangat erat dan berkata, "Di jalan gelap, ingatlah untuk melindungiku. Saya takut hantu." Ariel menahan pergelangan tangan Melissa dan berkata, "Jangan khawatir. Jika kita benar-benar bisa bertemu di jalan gelap, saya tidak akan membiarkan hantu kesepian itu mendekatimu." Melissa tersenyum dengan mantap. Ini adalah pertama kalinya Ariel datang ke negara itu begitu lama. Dia tersenyum dari hati. Pada saat ini, Melissa mendapat kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika itu adalah perawatan terakhir sebelum kematian, itu sudah cukup untuknya. "Sayang sekali aku tidak bisa melakukan banyak hal denganmu. Aku masih seorang perempuan." Melissa berkata dengan sedikit penyesalan. Ariel terkejut, lalu menoleh ke Melissa dan bertanya, "Apa maksudmu?" Melissa juga tertegun. Setelah Ariel bingung, dia berpura-pura memiliki hubungan dengan Ariel. Dia tidak berharap untuk mengungkapkan fakta dalam situasi ini. Tapi tidak masalah. Bagaimanapun juga itu akan mati. Apa yang sangat kamu pedulikan? Kamu sama mabuknya seperti hewan mati. Aku hanya bisa melepas pakaianku dan berpura-pura tidur denganmu. Nyatanya, tidak ada yang terjadi, kata Melissa. Sudut mulut Ariel terangkat, dan dia menyadari bahwa dia belum pernah mengkhianati Kaori sebelumnya. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersyukur. Tapi Melissa sangat tidak puas saat melihat senyum Ariel. Apakah orang ini tidak sayang? Aku sangat cantik. Kamu tidak perlu sedikit pun kasihan. Aku sangat cantik dan kamu tidak mengerti aku. Melissa berkata, mengernyitkan hidung. Sebelum Ariel sempat menjawab, Susanoo dan Mario sudah masuk ke ruang tamu. Melihat keduanya berpegangan tangan, Susanoo tertawa dengan jijik, tanpa diduga. Masih ada sepasang bebek Mandarin yang putus asa. Mereka masih berbicara tentang cinta ketika mereka akan mati. "Apakah kamu benar-benar berani membunuhku?" Ariel bertanya pada Susanoo dengan tenang. Dalam hal kekuatan, dia bukan lawan Mario.
Jadi dia hanya bisa menggunakan Panji Umar untuk menakut-nakuti Susanoo. Bagi saya, wajah lebih penting daripada takdir. Sejak saya di sini, apakah kamu pikir saya akan kembali dengan tangan kosong? Kata Susanoo, wajah lebih penting dari takdir. Susanoo, apakah Anda sengaja membuat lelucon di depan saya? Jika itu masalahnya, mengapa Anda pergi ke Basin City? Bukan hal yang memalukan untuk tidak mengakuinya karena takut mati. Ariel tersenyum. Kulit Susanoo merah. Dia sangat menyesal pergi ke Basin City sekarang. Jika Martinez muncul lebih cepat, dia tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Sekarang dia telah menjadi bahan pembicaraan dan diejek oleh Ariel. Saat kamu mati, kamu akan memiliki mulut yang keras. Aku mengerti ketika kamu bisa membuat mulutmu keras. Susanoo berkata dengan marah. Umar ingin menerima saya sebagai murid. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang posisinya di Tianqi. Jika muridnya terbunuh, dapatkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi pada pembunuhnya? Ariel mengancam. Ariel, menurutmu apakah aku belum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebelum datang kepadamu? Sejak saya datang, saya sudah lama mengabaikan hasil ini. Susanoo berkata sambil tersenyum. Hati Ariel mencelos. Kata-kata ini bahkan tidak menghalangi Susanoo sama sekali, yang membuatnya merasa sedikit putus asa. Tidak dapat memaksa Susanoo kembali dengan ancaman. Kekuatannya bahkan lebih tidak berguna. Aku akan menunggumu di jalan gelap. Saya ingin melihat bagaimana kamu mati di tangan Umar. Ariel berkata dengan ringan. Ariel, sebaiknya kamu memiliki kesadaran seperti ini. Tetapi pertama-tama kamu akan menunggu orang-orang di sekitarmu di jalan kematian. Seperti Raditya, Kauri, dan putrimu. Mungkin kamu akan datang padaku terakhir kali. Kata Susanoo. Susanoo, ini adalah urusanku sendiri. Dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ariel mengertakkan gigi saat mendengar ini. Kauri dan Aisila tidak bersalah dalam masalah ini. Saya tidak menyangka bahwa Susanoo bahkan tidak akan melepaskan mereka. Itu tidak relevan. Selama itu orang-orang di sekitar Anda, mereka semua akan mati. Bagaimana bisa tidak relevan? Ariel, kamu meremehkan saya. Apakah kamu secara naif berpikir bahwa pencegahan saya di wilayah Indonesia ditukar dengan uang? Saat berbicara, Susanoo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tidak. Itu tulang di bawah kakiku. Saya membunuh orang. Tidak peduli berapa tua atau muda. Untuk saya, selama ada ancaman, hanya ada satu jalan buntu. Bahkan putrimu sekarang masih bayi, dan dia akan mati juga. Ariel terengah-engah. Dia bisa mengakui takdirnya sendiri dan menerima akhir dari kematiannya sendiri. Tapi dia tidak pernah ingin melihat putrinya mati di tangan Susanoo di usia muda. Dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Susanoo, kamu akan dikutuk jika kamu melakukan ini. Melissa berkata pada Susanoo. Masalah macam apa kamu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Keluarga miskin. Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Jangan khawatir. Setelah kamu mati, aku akan mengirim orang tuamu ke jalan secepat mungkin agar kamu bisa bertemu di jalan kematian. Kata Susanoo secara alami. Susanoo, aku bisa mati. Tapi bisakah kau mengampuni Kauri dan putriku? Ariel berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya? Ariel, sejak hari kamu datang ke Amerika, kamu seharusnya sudah memperkirakan nasibmu. Saya dapat memberitahu kamu bahwa saya tidak hanya akan membiarkan mereka mati, tetapi juga membiarkan mereka mati menyedihkan. Sangat menyedihkan. Aku akan membiarkan Kauri melihat putrinya dicekik sampai mati olehku. Dan aku akan memberitahunya bahwa ini semua disebabkan olehmu. Aku ingin Kauri membencimu selamanya. Kamu bisa membayangkan putrimu menangis kesakitan. Bisa kamu bayangkan dia berjuang di tangan saya? Itu pasti gambaran yang sangat menyedihkan. Setelah jeda, Susanoo melanjutkan. Tapi jangan khawatir. Saya tidak akan mencekik lehernya secara langsung. Aku akan membiarkannya perlahan-lahan merasakan sesak napas. Wajah kecilnya pasti akan menjadi pucat. Ini pengalaman saya. Jantung Ariel berdetak kencang. Dan napasnya berat. Kata-kata Susanoo tidak diragukan lagi membuat kemarahan Ariel meningkat menjadi ekstrim.
Saat ini, Melissa tiba-tiba melepas tangan Ariel dengan ekspresi ngeri, karena ia merasa tangan Ariel panas seperti besi merah. Ariel, kamu, ada apa denganmu? Bagaimana mungkin tubuh manusia tiba-tiba memiliki suhu setinggi itu? Perubahan seperti itu membuat Melissa takut. Ariel mengangkat kepalanya dengan mata merah, menatap Susanoo, dan berkata-kata demi kata, dalam hal ini, saya hanya bisa membunuhmu. Episode 660. Perubahan Ariel yang tiba-tiba membuat Melissa sangat ketakutan, terutama sorot matanya, yang membuat Melissa merasa bahwa Ariel saat ini sepertinya telah berubah total. Ini bukan lagi Ariel yang dia kenal, tetapi lebih seperti iblis. Tetapi Susanoo tidak merasakan ketakutan sedikit pun karena perubahan Ariel. Dia masih menatap Ariel dengan ekspresi mengejek. Baru setelah Mario tampak bermartabat di depannya, Susanoo memperhatikan sedikit makna yang tidak biasa. Apa masalahnya? Susanoo bertanya pada Mario dengan suara rendah. Mario mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi saat ini dia merasakan ancaman yang kuat dalam diri Ariel. Dan ancaman ini seharusnya tidak ada. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, dia benar-benar bisa menghancurkan Ariel. Aku tidak tahu. Hati-hatilah, Mario mengingatkan Susanoo. Susanoo berteriak bahwa dia tidak takut mati. Wajah itu lebih penting daripada takdir. Tetapi kenyataannya, lelaki tua ini telah lama kehilangan jiwanya. Mungkin karena kehidupan yang gampang terlalu panjang. Padahal nyawanya benar-benar terancam. Dia akan tetap merasa takut. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Mario, Susanoo dengan cepat mundur beberapa langkah. Bunuh dia, Susanoo memerintahkan. Karena Ariel dapat membuat Mario menganggap ini serius, maka dia tidak akan membiarkan Ariel hidup. Mario juga ingin menyelesaikan Ariel secepatnya, karena ancaman yang ditimbulkan oleh Ariel semakin kuat dan kuat. Bahkan ia memiliki intuisi bahwa jika ini terus berlanjut, Ariel akan membunuhnya. Pada saat ini, Ariel merasa seperti ada api yang membara di tubuhnya, mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang hampir tak terkendali. Pada saat ini, Mario tiba-tiba menyerang, menggertak dirinya sendiri menjadi guntur, dan memberikan pukulan berat ke dada Ariel. Ariel tidak mengelak, tinjunya menghantam dadanya tanpa pandang bulu. Berdasarkan pengetahuan Mario tentang kekuatannya sendiri, pukulan ini tidak hanya dapat memaksa Ariel mundur, tetapi juga membuat Ariel tidak dapat bernapas untuk beberapa saat. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ariel seperti dinding tembaga dan dinding besi, berdiri diam tanpa gerakan apapun. Kekuatan yang diumpankan kembali menyebabkan pergelangan tangan Mario patah. Bagaimana itu mungkin? Mario memandang Ariel dengan ngeri. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Ariel bisa menerima pukulan yang begitu berat tanpa mengubah wajahnya? Mario, saya memintamu untuk membunuhnya. Apa yang kamu lakukan dengan memandang tanganmu? Susanoo mengingatkan Mario dengan marah, karena dia tidak tahu pukulan ini. Mario sudah siap membuatnya, dan tidak ada sedikit pun. Kasihani, apakah kekuatanmu sebesar itu? Ketika Ariel melontarkan kata-kata ini, Mario mengerahkan kekuatannya lagi dan meninju dada Ariel lagi. Kali ini, masih tidak ada bahaya bagi Ariel, dan dia masih tegar seperti tembok tembaga. Mata Mario menjadi tidak percaya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu, apa kamu? Mario bertanya dengan ngeri. Apakah kamu lemah? Kata Ariel. Rasa krisis yang mengancam jiwa datang ke Mario. Dan Mario melangkah mundur tanpa sadar, mencoba menjauh dari Ariel dan menghindari cedera oleh serangan balik Ariel. Tapi ketika Mario jelas mundur 3 meter, Ariel masih berdiri di depannya. Punggung Mario berkeringat dingin. Dia yakin bahwa dia telah mundur dari jarak jauh. Tetapi Ariel masih berdiri di depannya, yang menunjukkan bahwa Ariel bergerak bersamanya, dan kecepatannya tidak kurang dari dia, atau bahkan lebih cepat. Kontrolnya lebih tepat. Jika tidak, bagaimana Ariel bisa menarik jarak yang sama dengannya? Mario, apa yang kamu lakukan? Susanoo benar-benar marah. Di matanya, Ariel hanyalah seekor semut yang bisa diremas sampai mati oleh Mario. Tapi sekarang, Mario belum melakukan apapun pada Ariel. Kerusakan sekecil apapun,
Ini tidak bisa diterima olehnya. Hanya dia yang tahu kepahitan di hati Mario. Di hadapan Ariel yang tiba-tiba menjadi lebih kuat, Mario tidak dapat menjelaskan. Tetapi satu hal yang dia yakini adalah bahwa Ariel saat ini jelas bukan jenis kekuatan yang dia lawan terakhir kali. Adapun bagaimana dia menjadi lebih kuat, Mario tidak tahu. Kelihatannya, kamu akan mati di tanganku. Senyum aneh muncul dari sudut mulut Ariel. Bagi Mario, senyum ini penuh dengan kedinginan dan jauh di dalam tulangnya. Ledakan, terdengar suara keras. Tubuh Mario terlempar seperti bola meriam. Terbentur tembok. Seluruh tubuh villa gemetar. Mata Susanoo membelalak saat melihat pemandangan ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Mario sebenarnya dipukul dan dilempar oleh Ariel. Bagi Mario, bukankah kekuatannya hanya seorang anak berusia 3 tahun? Ariel mendekati Mario lagi seperti hantu dan berdiri di depan Mario. Bahkan Melissa, yang berada di luar dan menonton semua ini, tidak bisa melihat gerakan Ariel dengan jelas. Itu menghilang dalam sekejap, seperti hantu, dan langsung melayang ke Mario. Bagaimana kamu ingin mati? Ariel bertanya pada Mario dengan wajah dingin. Mario menggelengkan kepalanya, jelas penuh keengganan. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membiarkan dia menjadi begitu kuat tiba-tiba? Mustahil. Mustahil. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mario berkata dengan enggan. Dia seharusnya tidak membuatku kesal. Dia seharusnya tidak menggunakan putriku untuk membuatku kesal. Ariel belum dapat menjelaskan mengapa dia tiba-tiba memiliki kekuatan itu. Tetapi dia sangat jelas tentang situasi saat ini. Susanoo benar-benar membuatnya kesal, menyebabkan dia menjadi kekuatan itu meledak seperti banjir. Ariel menendang dada Mario, karena seluruh villa terbuat dari kayu. Kekuatan kaki ini secara langsung menyebabkan dampak yang kuat pada tubuh Mario menembus dinding, dan Mario memuntahkan darah. Pergerakan sebesar itu menyebabkan para penonton di luar villa segera mengirimkan berita tersebut kembali ke master mereka di balik layar. Semua orang mengira Ariel sudah mati. Menghadapi master seperti Mario, dan berdasarkan berita dari villa, bagaimana dia masih bisa bertahan? Tanpa diduga, Ariel akan mati dengan cara seperti ini. Seharusnya merupakan kemewahan untuk menyelamatkan seluruh tubuh. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa Susanoo tidak bisa diprovokasi. Siapapun yang berani melakukannya dengan benar tidak akan berakhir dengan baik. Memikirkannya sekarang, dia hanyalah lelucon. Ini adalah dunia di mana pahlawan dinilai dari kesuksesan atau kegagalan. Dia memberi Susanoo peti mati yang tampak seperti pelangi. Tapi pada akhirnya, dia tidak harus mati di tangan Susanoo. Ketika orang-orang ini menertawakan Ariel sebagai kesimpulan, siapa yang bisa mengira bahwa Mario pada saat ini adalah orang yang secara bertahap mencapai akhir hidupnya? Susanoo tercengang. Ini benar-benar berbeda dari situasi yang dia pikirkan sebelum datang. Susanoo tidak pernah membayangkan bahwa Mario akan kalah dari Ariel. Sampah ini tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sekarang dia mengerti mengapa Umar ingin menerimamu sebagai murid. Bakatmu lebih tinggi dari Martinez. Mario berkata dengan ekspresi putus asa. Masalah Umar menerima seorang murid adalah kecurigaan di seluruh Tianqi. Tidak ada yang mengerti kenapa Umar mau menerima murid sekuler. Tapi Mario telah menyaksikannya dengan matanya sendiri sekarang. Dan hanya dia yang mengerti pikiran Umar. Jika dia dalam suasana hati yang normal, Ariel pasti ingin tahu tentang apa yang dimaksud Mario. Tetapi sekarang, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, membunuh Mario dan Susanoo. Hanya dengan cara inilah Kaori dan putrinya bisa selamat. Pergi ke neraka. Setelah Ariel selesai mengucapkan 3 kata ini, dia memukul pelipis Mario dengan sebuah pukulan. Depresi tinju yang jelas muncul di kepala tempat Mario dipukuli, yang cukup untuk melihat seberapa kuat pukulan itu. Sebelum Mario bisa menutup matanya, dia jatuh ke tanah dengan lemah. Meninggal, sudah mati. Susanoo menatap kosong ke arah Mario, yang tidak bergerak. Prajurit ini membantunya mencapai posisi teratas sampai hari ini. Susanoo tidak pernah berpikir bahwa Mario akan mati dengan cara ini. Dalam pandangan Susanoo, Mario hanya punya waktu untuk membunuhnya, karena dia sangat kuat dan hampir tidak memiliki lawan di dunia. Tapi sekarang berbanding kebalik, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Susanoo melihat
Ariel berjalan ke arahnya. Dia segera pulih dan berkata dengan ngeri. Hanya jika kamu mati, Kaori dan putriku akan selamat. Ariel berkata dengan ringan. Kamu tidak bisa membunuhku. Kakekmu tidak akan mengizinkanmu membunuhku. Susanoo melangkah mundur sampai sudut. Tidak bisa mundur. Bersambung.